إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Maka pada kesempatan khutbah kali ini kami berwasiat kepada diri kami dan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan sebagaimana yang telah kita kenal, yaitu kita berusaha untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iya, sesaat lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Maka sebagaimana kita ketahui ma'asyiral muslimin, di dalam bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salah satu ibadah yang sangat agung dan mulia. Apa itu? Yakni ibadah kurban. Dan yang dimaksud dengan ibadah kurban adalah kita melakukan penyembelihan hewan-hewan ternak tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya, karena hari-hari itu semua adalah hari raya dan yang dilakukan dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, ibadah kurban yang seperti ini adalah termasuk salah satu dari syiar-syiar agama Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga ijma' atau kesepakatan seluruh para ulama kaum muslimin. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya salatku, demikian pula nusukku, kemudian hidupku dan juga matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam semesta. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintah, dan aku adalah termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini disebutkan tentang an-nusuk. Apa itu an-nusuk? Menurut sebagian ulama, maknanya adalah sembelihan korban. Sedangkan para ulama yang lain yaitu menyatakan seluruh jenis ibadah, dan termasuk di antara ibadah adalah menyembelih hewan-hewan sembelihan dan hewan korban. Dan makna yang kedua ini tentu lebih menyeluruh. Sehingga ma'asyiral muslimin, makna ayat ini secara umum sesungguhnya hendaknya kita menjadikan seluruh jenis ibadah yang kita diperintahkan Allah untuk kita lakukan adalah hanya untuk Allah Ta'ala saja. Termasuk di dalamnya adalah melakukan sembelihan hewan kurban, terutama di hari raya Idul Adha nanti. Ma'asyiral muslimin, inilah dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah kurban. Demikian pula dalil lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka untuk menyembelihnya. Oleh karena itu, Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kalian kepadanya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil dari ayat Al-Quran yang semacam ini sangat banyak, yang semuanya menunjukkan kepada kita disyariatkannya ibadah kurban itu. Kemudian dalil-dalil hadis Nabi juga sangat banyak pula yang menunjukkan hal itu. Di antara disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Nabi mengatakan, barang siapa yang mempunyai kelebihan rezeki namun ia tidak berkorban, maka janganlah dia sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah dan disahihkan atau dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Akan tapi para ulama yang lainnya mendhaifkan hadis ini. Yang intinya ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang celaan bagi orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki atau kelapangan rezeki tetapi enggan tidak mau berkorban. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita sangat ditekankannya ibadah korban tersebut. Dari lainnya yang menunjukkan bahwa hal itu disyariatkan adalah sebuah hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dikatakan oleh beliau, "Duhan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Kata Anas bin Malik, Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor domba yang gemuk dan bertanduk. Keduanya disembelih dengan tangan beliau sendiri. Beliau membaca bismillah ketika menyembelihnya dan bertakbir, dan beliau letakkan kakinya di atas kedua leher hewan tersebut. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain yang juga menguatkan hal itu adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau juga mengatakan, "Aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudahi." Kata beliau, Nabi SAW menetap atau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun sampai beliau wafat,
dan selalu beliau berkorban selama 10 tahun itu pula sejak disyariatkannya. Ma'asyiral muslimin, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lain dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Dan masih banyak dalil-dalil lain dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal itu. Ini semua ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Nabi SAW sendiri berkorban. Para sahabat beliau juga berkorban. Demikian pula seluruh kaum muslimin dari masa ke masa mereka semua melakukan ibadah korban. Karena itulah ma'asyiral muslimin, seluruh para ulama kita kaum muslimin sepakat bahwa ibadah korban adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Hanya saja para ulama kita berbeda pendapat tentang apa hukumnya ibadah korban itu. Sebagian ulama menyatakan wajib dan sebagian lain menyatakan sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat ditekankan atau dianjurkan untuk dilakukan. Tetapi ma'asyiral muslimin, apapun tentang hukum ibadah korban tersebut, maka jika kita pada saat ini diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkorban, maka hendaknya kita laksanakan ibadah korban ini. Mengapa demikian? Ma'asyiral muslimin, iya, karena hal itu mengingat beberapa perkara yang diantaranya pertama ma'asyiral muslimin, bahwasanya ibadah korban adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulnya. Oleh karena itu siapa saja yang selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuannya, maka sungguh dia adalah orang yang akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kemudian alasan kedua kenapa kita juga harus berkorban, karena sungguhnya Nabi SAW, demikian pula para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semua berkorban. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang melaksanakan ibadah korban berarti dia telah meneladani amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Ta'ala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan Allah di hari kiamat nanti, dan dia banyak menyebut-nyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan ketiga mengapa kita mesti berkorban ma'asyiral muslimin, karena dengan kita melaksanakan ibadah korban itu kita juga ingin meneladani ketaatan, ketundukan dan ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun seberat apapun perintah tersebut. Dan ma'asyiral muslimin, perhatikanlah, kalau kita bandingkan perintah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyembelih putra kandung beliau yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, tentu perintah untuk menyembelih hewan-hewan kurban kepada kita hanyalah lebih ringan bagi kita semua, karena kita tidak perlu harus diperintah untuk menyembelih anak-anak yang kita sayangi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini adalah lebih ringan dibandingkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam menunaikan ibadah korban, apalagi di saat ini kita mempunyai kelapangan rezeki atau kelebihan rezeki. Oleh karena itu sekali lagi kami mengajak diri kami dan hadirin sekalian, apabila Allah memberikan rezeki pada kita dan kemampuan untuk mengeluarkan sedikit uang kita untuk membeli hewan-hewan korban, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar diberikan kemudahan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah korban pada tahun ini. Wallahu a'lamu bis-shawab.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya tiap-tiap umat itu mempunyai fitnah atau ujian, dan fitnah atau ujian yang ada pada umatku ini adalah dalam permasalahan harta. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lain, dan disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah yaitu Al-Manahi Asy-Syar'iyyah. Demikian pula para ulama yang lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin, tentang hadis yang mulia ini dikatakan tiap-tiap umat mempunyai fitnah atau ujian, dan ujian umat Islam adalah ada pada harta. Apa maksudnya? Dijelaskan para ulama, maknanya adalah bahwa dengan adanya harta, maka itu semua akan menjadi ujian bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang taat terhadap perintah Allah, atau justru dengan harta itu menjadikan kita lalai dari mengingat Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada umumnya manusia itu adalah sangat-sangat berlebihan kecintaannya terhadap harta, sebagaimana firman Allah taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat-sangat berlebihan. Artinya betul-betul sangat mengumpulkan harta dan sangat antusias di dalam memilikinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terkadang menyuruh kita dan menguji kita untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk mengeluarkan harta kita untuk fisabilillah. Termasuk diantaranya adalah perintah untuk berkorban. Nah, dengan adanya harta yang kita miliki dan dengan adanya perintah untuk berkorban ini, kita ini termasuk orang-orang yang mana? Yang mentaati perintah Allah atau justru mendurhakai perintah Allah? Tentunya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang menggunakan harta yang Allah berikan kepadanya adalah untuk beribadah dan beramal saleh. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengingatkan, innal muqsirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit kebaikannya pada hari kiamat nanti. Illa man a'tahu Allahu khaira fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ah wa 'amila fihi khaira. Yakni kecuali orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia memberikan kepada orang di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, di depannya maupun di belakangnya, dan dia melakukan kebaikan dengan hartanya tersebut. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Artinya orang yang baik adalah orang yang diberikan Allah harta, kemudian dengan hartanya itu digunakan untuk kebaikan berupa infak, bersedekah, melakukan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin, bila pada saat ini Allah memberikan kepada kita kelebihan rezeki, maka segerakanlah tunaikan ibadah kepada Allah, terutama ibadah kurban pada bulan Dzulhijjah tahun ini. Nah, kalau kita selama ini ma'asyiral muslimin merasa, yakni tidak merasa berat, tidak merasa eman-eman dengan harta kita untuk beli mobil yang bagus, untuk beli rumah yang megah, untuk beli HP yang terbaru, beli barang-barang yang super mahal dan mewah, hanya sekedar untuk memburu gaya hidup dan sebagainya. Lalu mengapa untuk perintah mengeluarkan sedikit harta untuk melaksanakan ibadah korban terasa begitu berat? Dan mengapa harus banyak pertimbangan ini dan itu? Ma'asyiral muslimin, jangan demikian. Jangan sampai kita terfitnah dengan harta yang kita miliki. Ingatlah, Allah ingatkan kita dalam firman-Nya, araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian merasa puas dengan kehidupan di dunia ini sebagai ganti dari kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sangat-sangat sedikit. Allah Ta'ala juga ingatkan kita dalam firman-Nya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu lebih memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat
adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal ini semua yang mengingatkan kepada kita ma'asyiral muslimin agar apa yang kita miliki dari harta benda di dunia ini jangan sampai melalaikan kita dari ibadah kepada Allah dan dari menunaikan perintah-perintah Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inti dan kesimpulan dari khutbah yang kami sampaikan ini adalah kami ingatkan kembali dan juga kami ajak kepada saudara kami kaum muslimin semuanya yang saat ini diberikan kelebihan dan rezeki oleh Allah Ta'ala. Ayo kita segera berkorban. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan bilang nanti dan nanti. Padahal kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Dzulhijjah tahun ini. Dan juga kita tidak tahu apakah tahun depan kita juga masih punya kesempatan untuk bertemu dengan bulan Dzulhijjah seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah dan nasihat yang bisa kami sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar selalu mentaati perintah-perintahnya, agar selalu beribadah kepadanya hingga akhir hayat kita nanti dalam keadaan kita husnul khatimah insyaallah taala. Naam, akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Allahumma inna nas'alukal huda wal istiqamah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimus shalah.